Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan pernah mampu memahami cara Tuhan untuk menyelamatkan kita umat manusia. Tidak masuk akal. Allah turun ke dunia dan menjadi manusia, dan Maria dipakai Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Yesus dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan secara manusia oleh Maria. Karya Tuhan menyelamatkan manusia menjadi terpercaya karena memakai jalan manusiawi. Dalam firman ini dikisahkan tentang kelahiran Yesus yang didahului kedatangan malaikat Gabriel untuk menemui dan memberikan kabar sukacita bagi Maria yang beroleh kasih karunia di hadapan Allah, bahwa dia akan mengandung dan melahirkan Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi, Raja dari segala raja, dan tak berkesudahan kerajaannya. Apa reaksi Maria saat mendengar kabar gembira itu? Tentu dia terkejut dan heran. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena dia belum bersuami. Dan malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasnya, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi Maria, dan anak yang akan dilahirkan itu kudus, anak Allah. Dan malaikat Gabriel juga memberitahukan bahwa Elisabet saudaranya Maria yang disebut mandul itu juga sedang mengandung pada hari tuanya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hal ini bukanlah perkara mudah mengandung tanpa seorang suami. Tetapi dalam keadaan yang tidak mudah ini, Maria percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Allah. Dan Maria memberi respon sangat luar biasa. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dan Maria menerima semua yang diaturkan Allah kepadanya. Ia bisa melewati semua oleh karena penyertaan kasih karunia Allah. Dan atas ketaatan Maria, karya besar Allah membuat semua umat manusia berdosa yang percaya kepadanya diselamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kita sebagai pengikut Kristus, seturut dengan panggilan hidup kita masing-masing, tentu tidak mudah jalan yang harus kita lalui. Kadangkala kita harus melewati jalan berliku dan terjal,
Tetapi percayalah, sesulit apapun jalan, kasih karunia Tuhan cukup buat kita. Hari-hari ini, mari kita sibuk mengejar perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun jalan yang kita lalui tidak mampu kita pahami, percayalah bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah kita fokus berserah, taat dan percaya sebagaimana Maria lakukan. Saat semua tak mampu kita mengerti, tak mampu kita pikul, biarlah kita berkata dalam iman, jadilah padaku seperti yang Engkau kehendaki Tuhan. Tak mudah jalan kita lalui menuju karya keselamatan dari Tuhan. Oleh sebab itu jangan mau berjalan sendirian, Tuhan ada bersama kita, melekat terus kepada Tuhan, supaya mata hati kita melihat Tuhan sungguh-sungguh bekerja dalam kehidupan kita. Karya Allah untuk menyelamatkan kita umat manusia dari dosa bukanlah murah. Harganya sebuah ketaatan, mengorbankan putra tunggalnya Yesus Kristus, dan melalui ketaatan seorang perawan Maria, Juru Selamat datang ke dunia, dan kita sudah dimerdekakan dari dosa-dosa kita. Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Allah begitu amat mengasihi umatnya, tak dibiarkannya kita umat manusia mati dalam dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan inilah kabar sukacita bagi kita semua, bahwa kita semua sudah dimerdekakan dari dosa-dosa kita. Kita sudah dibenarkan. Mari kita sungguh-sungguh hidup benar. Mari kita sungguh-sungguh hidup kudus. Mari kita persembahkan seluruh hidup kita dalam kehendak Tuhan. Jangan lagi bergaul dengan dosa. Jangan lagi mau serupa dengan dunia ini. Bergaullah dengan Tuhan Sang Juru Selamat kita setiap waktu. Karya keselamatan yang diberikan oleh Allah buat kita umat manusia sungguh amat ajaib. Immanuel, Tuhan beserta kita. Dia bukan Tuhan yang jauh, yang tidak bisa kita jangkau. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Kristus selalu menyertai kita orang yang percaya melalui Roh-Nya yang ada di dalam diri kita. Ketika kita gelisah dan takut, panggil dan alami Dia. Dia selalu ada bersama kita. Ketika kita susah hati, alami Dia. Dia selalu ada bersama kita. Dalam semua masa, dalam semua kondisi, alami kasih Tuhan. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Kedatangannya ke dunia ini supaya kita hidup baru bersama Yesus. Alami Dia sepanjang hari-hari kita. Sebab bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diri kita. Sangat rugi kita kalau tidak mau hidup di dalam Kristus. Dan ingatlah ini semua sudah dilakukan oleh Tuhan supaya kita tidak binasa dengan caranya yang ajaib. Hidupnya Dia berikan untuk kita. Itulah makna Natal yang sesungguhnya. Tuhan begitu amat mengasihi umatnya. Walau tidak layak, kita dilayakkan supaya kita semua memperoleh kehidupan yang kekal. Dia sudah bersama dengan kita. Alamilah kebersamaan kita dengan Tuhan, Sang Juru Selamat kita setiap waktu. Dan kita semua punya hak yang istimewa untuk mengalami kasih Tuhan setiap waktu. Apapun yang sedang kita alami, teruslah bersama Tuhan. Jangan mau berjalan sendirian. Jangan andalkan diri kita yang lemah. Berjalanlah bersama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu setiap waktu. Apapun yang sedang kita alami, semua itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Alami Dia setiap waktu, dalam sukamu, dalam dukamu, dalam sakitmu, dalam sehatmu, Dia selalu ada bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang sering menjauh dan meninggalkan Dia. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Dia sungguh amat mengasihi kita umat ciptaannya. Kasihilah Dia dengan sepenuh hatimu dan sepenuh jiwamu. Persembahkanlah seluruh hidupmu dalam tunduk taat kepada Tuhan. Engkau sudah dibenarkan, engkau sudah dikuduskan. Jadilah benar, jadilah kudus. Serahkan hidupmu dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.